Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indahnya berakhlak mulia. Indahnya berakhlak mulia diantaranya ada tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Yang pertama yaitu pengertian tawakal. Tawakal berasal dari istilah bahasa Arab yaitu tawakul yang berarti bersandar atau berserah diri. Tawakal juga berasal dari kata tawakala yang artinya mewakilkan. Maksudnya memberikan perwakilan, kepasrahan, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun secara istilah, tawakal adalah berserah diri dan berpegang teguh kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tawakal merupakan sifat berdasar dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Di dalam sikap tawakal terdapat dua unsur pokok, yaitu kepasrahan dan keteguhan. Keduanya harus ada. Jika salah satunya tidak ada, tidak dapat dikatakan sebagai sikap tawakal. Misal, tidak bersikap tawakal apabila belum berserah diri secara ikhlas. Tidak dapat pula dikatakan tawakal jika belum berpegang teguh kepadanya, belum kokoh keyakinan kepada kekuasaannya yang tidak terbatas. Macam-macam tawakal. Yang pertama yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya yaitu menyerahkan diri dengan segala urusan hanya kepada Allah. Tawakal seperti ini adalah tawakal yang diperintahkan oleh Allah dan harus diterapkan oleh setiap muslim. Yang kedua, tawakal kepada selain Allah. Tawakal dalam bentuk kedua dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang menjadi urusan Allah, misalnya menyerahkan urusan rezeki, syafaat, atau pertolongan kepada arwah seseorang yang telah wafat atau patung berhala. Tawakal seperti ini hukumnya haram karena termasuk kategori syirik besar. Kedua, tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang termasuk urusan manusia, misalnya menyerahkan masalah keamanan, perekonomian, dan kesehatan kepada orang lain. Tawakal seperti ini dibolehkan jika tidak sepenuhnya menyerahkan urusan itu kepada manusia. Selain berusaha, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi petunjuk dan kemudahan. Hikmah tawakal kepada Allah. Yang pertama, rezekinya dicukupkan dan diberikan ketenangan hati. Yang kedua, akan dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak akan merasakan kecewa jika usaha yang dilakukan itu gagal. Yang keempat, memperoleh ketaguhan hati sehingga tidak mudah goyah. Yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa kelemahan pada diri dan mengakui kebesaran Allah. Selanjutnya yaitu ikhtiar. Ikhtiar merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtaro, artinya memilih. Adapun menurut istilah, ikhtiar merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya dalam usaha mendapatkan yang terbaik agar tujuan hidupnya selamat, sejahtera di dunia dan di akhirat. Bentuk ikhtiar diantaranya yaitu mau bekerja keras dalam mencapai sesuatu harapan dan cita-cita, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan, tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa, disiplin dan penuh tanggung jawab, giat bekerja, rajin dan berlatih. Hikmah ikhtiar. Merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, walaupun dicapai dengan susah payah. Terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Dapat berperilaku hemat dalam membelanjakan harta karena hasil yang dicapai karena usaha keras. Menumbuhkan semangat berusaha dan kerja keras.
terhindar dari sikap malas. Selanjutnya yaitu sabar. Pengertian sabar menurut bahasa Arab berarti menahan atau tabah hati. Adapun menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi maupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam godaan dan juga kesenangan atau kesedihan yang menimbulkan kemarahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar termasuk salah satu sikap mulia yang harus dimiliki oleh seseorang muslim. Setiap manusia diberi ujian kesabaran yang bermacam-macam sesuai dengan kemampuan manusia tersebut. Secara garis besar, perilaku sabar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan untuk menuruti hawa nafsu diri sendiri. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku sabar. Bersabar ketika sakit dan terkena musibah yang menimpa. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hikmah sabar. Memiliki emosi yang stabil, tidak terpengaruh oleh lingkungan, memiliki harapan masuk surga, cukup stabil dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu syukur. Pengertian syukur menurut bahasa, syukur berarti berterima kasih. Adapun menurut istilah yaitu syukur adalah ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ucapan dengan pujian maupun perbuatan dengan ibadah, ketaatan, dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikannya. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung banyaknya. Manusia tidak akan mampu untuk menghitung dan memperkirakan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan. Syukur dapat diamalkan melalui beberapa cara, di antaranya yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan melalui ucapan hamdalah dan banyak berterima kasih. Yang terakhir yaitu syukur dengan perbuatan, misalnya bersedekah dan membayar zakat. Bentuk-bentuk syukur di antaranya yaitu yang pertama, selalu mengucapkan hamdalah. Yang kedua, menggunakan pemberian sesuai kehendak pemberinya. Yang ketiga, menjaga dan merawat segala karunia. Yang keempat, menyisihkan sebagian harta untuk disedekahkan. Yang kelima, menyisihkan waktu untuk membantu orang lain. Hikmah dari bersyukur yaitu memperoleh kepuasan, terhindar dari sifat tamak, terhindar dari murka Allah. Yang terakhir yaitu mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu qanaah. Secara bahasa, qanaah berasal dari bahasa Arab yaitu qani'a, qanaatan yang artinya merasa cukup atau rela. Adapun secara istilah, qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat qanaah dapat menghindarkan seseorang dari sikap tamak, serakah, dan selalu merasa kurang. Orang yang qanaah akan dikaruniai batin yang tentram dan selalu berpikir positif. Bagi mereka, ukuran kekayaan tidak ditentukan oleh banyaknya harta yang dimiliki. Contoh dari qanaah. Yang pertama yaitu menerima dengan ikhlas rezeki yang diberikan oleh Allah. Selalu berbaik sangka kepada Allah atas segala nikmat yang didapat. Yang terakhir yaitu selalu memohon kepada Allah agar mendapat perlindungan. Hikmah qanaah. Jiwa akan tetap tentram, terhindar dari sifat tamak, menimbulkan hati yang sabar, selalu puas terhadap nikmat yang Allah berikan, sabar atas segala cobaan.
Cukup sekian penjelasan pada materi akidah akhlak pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.